Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah, amma ba'd. Baik, hari ini panitia memilihkan judul mengelola emosi. Dan izinkan kami hari ini juga membahas emosi. Yang sudah pernah mendengar, kita ulang kembali untuk menambah kesadaran sebenarnya emosi itu apa, ya. Dan izinkan kami juga menjelaskan emosi dari sisi tubuh manusia, karena memang emosi itu ada di dalam tubuh manusia. Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, saya atur dulu anonimnya. Ya, baik, ya. Emosi ini definisinya apa sih ya? Jadi emosi ini sebenarnya bahasa Latin ya. Ya, asal kata dari emovere, keluar, dan movere bergerak. Jadi emosi berarti bergerak keluar gitu. Jadi sebelum ditemukan emosi ada di dalam tubuh, ini bahasanya ini kata emosi ini sudah ada duluan. Jadi mungkin orang-orang saat itu, ilmuwan di Yunani saat itu melihat orang kalau emosi bergerak, makanya dibilang bergerak keluar emosi. Ya, nah, kemudian kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi ini diartikan ada beberapa ya. Pertama, luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, ya. Kemudian keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan sebagainya. Ya. Diartikan juga keberanian yang bersifat subjektif. Nah, inilah beberapa arti emosi. Ya. Nah, kita akan highlight atau kita akan garis bawahi tentang luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Ini betul sekali ya emosi ini. Ya. Nah, baik, bicara pikiran perasaan, sekali lagi kita akan bicara tubuh manusia, ya. Wabil khusus kita akan bicara tentang otak manusia nantinya, ya. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa emotional intelligence ini sangat-sangat diperhatikan. Dan apa sih arti di emotional intelligence? Emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Ini namanya emotional intelligence. Tujuannya apa? Meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya, nah, intelektual ya memang tetap diperhatikan, tetapi orang yang misalnya IQ-nya tinggi tapi emotional intelligence-nya rendah, ini juga akan menyulitkan dalam ya berkomunikasi atau menyulitkan dalam hubungan ya interpersonal. Tapi ada orang yang IQ-nya biasa saja gitu, tapi emotional intelligence-nya itu tinggi, malah dia lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih mudah sukses. Memang idealnya IQ bagus, emotional intelligence bagus, gitu ya. Dan spiritual intelligence juga ya bagus. Itu adalah kesempurnaan ya, insya Allah ya. Dan semuanya itu bisa dipelajari ya pelan-pelan, perlahan-lahan, dan kemudian diaplikasikan. Ya. Baik, kita akan bicara otak manusia. Inilah otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil. Ya terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Berkali-kali dalam seminar saya sampaikan ini karena kita supaya ingat kalau kita punya otak ya. Kadang-kadang kita lupa kalau kita punya otak ini. Dan di dalam pendidikan inilah yang sedang kita isi data-datanya. Ya, otak inilah yang kita isi datanya, ilmu pengetahuan ya, isi data itu. Ilmu pengetahuan, nasihat, ya, kemudian kisah-kisah, kemudian juga keterampilan, prinsip-prinsip hidup dan sebagainya. Nah, inilah yang kita isi ini, kerjasama antara ayah bunda di rumah dengan ya dosen-dosen. Kalau dia masih tingkat TK, SD, SMP, SMA dengan bapak ibu guru. Nah, ini yang mau diisi datanya. Ya. Kemudian, ya emosi ini tadi dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu luapan perasaan dan pikiran. Kalau kita bicara pikiran, pikiran ini atau akal ini adalah salah satu fungsi di dalam otak, terutama otak yang bagian depan. Ya. Kemudian kalau kita bicara perasaan, itu salah satu fungsi kolbu. Dan kolbu ini merujuk organnya adalah jantung.
Dan kalau kita bicara emosi, nanti kita akan bicara ada bagian otak di tengah otak. Nah, emosi ini mempengaruhi pikiran, emosi ini juga mempengaruhi perasaan. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, kita akan bicara tentang jantung dulu ya, karena ini ya jarang sekali orang berpikiran bahwa kolbu itu organnya jantung. Ya, jadi kolbu ini merujuk ke jantung organnya. Walaupun berpuluh tahun di Indonesia kolbu diartikan hati, ya, tapi organnya jantung. Gitu. Makanya saya kalau sekarang melatih diri saya, kalau saya bicara kolbu tetap kolbu. Gitu. Dan pasti saya pegang yang dipegang jantung itu, ya. Ya, tapi juga tidak menolak pada saat orang bicara tentang kolbu itu hati ya, karena ini satu istilah yang sudah sangat-sangat mendarah daging, ya. Kemudian ya, merujuk kepada hadis Rasulullah, ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh, jika rusak, rusaklah seluruh tubuh, dan ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Hanya banyak hadis ini diartikan segumpal daging itu adalah hati. Sekali lagi saya sedang melatih diri saya kolbu, ya kolbu, jadi nggak diartikan hati. Ya. Karena apa? Karena para ulama, ya sesungguhnya para ulama, ya, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Dalam bukunya Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalb ini. Ya, apa definisinya? Kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Nah, kalau merujuk organ-organ yang ada di dalam dada atau fis sudur, ini ya kita lihat dulu ya, apa sih organ-organ yang ada di dalam dada? Satu, pertama adalah paru-paru. Hanya paru-paru lokasinya kiri dan kanan dan bukan mudghah dan tidak berisi darah paru-paru ini tetapi berisi udara. Nah, inilah virus COVID ini yang menyerang pertama kali ini adalah organ paru-paru kita ini. Ya, sehingga ya terganggu organ ini untuk menampung oksigen sangat kurang. Itulah makanya saturasi oksigen makin turun. Ya. Nah, kemudian selain paru-paru ya, kita konteks saat ini adalah bicara kolbu ya. Apa sih yang ada di dalam dada ini ya? Satu lagi organ namanya core atau jantung. Dia memang di tengah tetapi cenderung ke kiri, bentuknya mudghah. Ya, dan berongga dan di dalamnya memang ada darah yang hitam sekali karena di sini ada kumpulan darah. Memang darah merah ya, merah tua dan kalau berkumpul jadi hitam. Inilah jantung dan inilah menurut para ulama ya, terutama ulama-ulama juga yang mempelajari ilmu tubuh manusia bahwa kolbu itu jantung. Kalau kita mengartikan hati dan hati ini adalah organ yang disebut lever ya atau hepar, dia adanya di sebelah kanan dan tidak lagi ya di rongga dada sesungguhnya, tetapi dia sudah mulai turun masuk ke rongga abdomen, rongga perut. Dan memang ini ya bentuknya seperti ini dan bentuknya di kanan. Kita selama ini kan kalau bilang kolbu atau ya kita bicara tentang cinta itu pasti tangan kita itu kayak bentuknya jantung gitu ya. Apalagi orang anak-anak dari Korea itu yang membuat satu ya gerakan itu ya seperti ini gitu kan. Ini jantung ini. Ya tangan-tangan seperti ini kan jantung. Ya. Baik. Nah, bahkan bahasa Arab sendiri kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Jantung selama ini dikenal sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Ini ratusan tahun ini. Ini sangat luar biasa. Dan nanti yang menentukan lagi pada saat kita mau cek ya, orang ini masih hidupkah atau sudah meninggal adalah detaknya jantung. Walaupun nanti semua organ masih hidup sebetulnya, makanya bisa ada transplantasi, termasuk jantung sendiri ya. Itu dia. Ya.
Ini membawa darah yang isinya nutrisi, vitamin, mineral, oksigen. Bahkan nanti ada pembuluh darah balik yang warnanya biru itu yang membawa karbon dioksida. Ya. Nah, ini jantung. Ini udah ratusan tahun ini. Orang tahu bahwa jantung adalah pemompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah. Kemudian tahun 91 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, ya, yang diikuti oleh penelitian terus-terus ya sampai tahun 2000 ini penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzi dan kawan-kawan ditemukan di serambi kanan atau atrium kanan ini, dextra ini, ada neuron atau sel otak. Bayangkan ditelitinya tahun 91 ini ya, dan jumlahnya 40.000. Walaupun sebetulnya oleh ya Imam Al-Ghazali di tahun 1110 itu dia sudah ya mengatakan bahwa di jantung itu di bagian serambi ya selain ada titik SA node ini ya sinoatrial node ini tempat untuk bahwa jantung bisa loop dup gitu ya. Jadi ada power dari jantung. Kemudian ya orang bilang pacemaker alami ini makanya jantung bisa berdetak ini. Itu Imam Al-Ghazali menemukan duluan, dan Imam Al-Ghazali mengatakan di sini nih, di daerah sini ada titik kolbu, ada sesuatu lagi yang lain. Cuma waktu itu belum lagi beliau bisa dapatkan neuron ini karena peralatan. Ya. Nah, memang betul tahun 91 ditemukan, oh jantung ada otaknya, jantung ada neuronnya, jumlahnya 40.000. Ya. Ini dulu Al-Ghazali mengatakan ada titik kolbu, ada suara Tuhan katanya di dalam jantung itu. Nah, sebelumnya memang ilmuwan menemukan neuron di otak yang jumlahnya 100 miliar. Ini udah ya ratusan tahun juga diketahui. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zaman. Ya. Saya punya 100 miliar, walaupun saya lahir tahun 68 ya. Bu Ana lahir tahun berapa Bu Ana? Ya. 82 Bu. Oh, Masya Allah, udah generasi milenial, masih muda banget. Punya 100 miliar juga, bahkan 100 miliarnya Bu Ana lebih canggih dari saya. Ya, iya, adik-adik teman-teman lain yang generasi Z yang sekarang kuliah ini kan Z ya. Yang lahirnya 96 sampai 2009 ya, itu kan Z ya. Itu juga punya 100 miliar kurang lebih dan lebih canggih lagi dari kita sebelumnya ini. Apa sih canggihnya neuron daripada generasi berikutnya? Dia mampu menyerap data-data yang lebih banyak. Karena sumber datanya juga banyak. Ya, jadi anak-anak sekarang tuh di otaknya nih satu neuron ini banyak data ini. Ya, nah. Dan ternyata bukan hanya di otak ada neuron, tetapi di jantung juga ada neuronnya, jumlahnya 40.000 neuron ini. Ya, jadi dikatakan jantung punya otak sendiri, jantung bisa merekam, jantung bisa belajar. Ya, nah ini. Apa sih fungsinya neuron ini? Inilah yang nanti apabila kita mendapat informasi dari mata, telinga, hidung, mulut, gerakan, itu terjadi sambungan-sambungan kabel neuron di dalam otak. Inilah yang nanti membentuk memori, ingatan. Ini dia. Kalau nanti diulang-ulang sambungannya, makanya memorinya semakin kuat, ingatannya semakin kuat. Inilah dalam salah satu cara kita belajar adalah repetisi, diulang-ulang, murojaah. Karena memang akan terjadi sambungan. Kalau misalnya baru pertama kali mendengar, melihat, merasakan, itu terjadi sambungan baru. Kalau diulang-ulang jadi kuat sambungannya. Cuman itu tadi, sambungan ini kadang ada yang sambungannya ini ya memori kegembiraan, ada juga sambungannya memori kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya, atau kemarahan. Ya, kenapa begitu? Karena sambungan neuron ini dipengaruhi oleh neurotransmitter, namanya zat kimia yang dalam otak, dan dipengaruhi oleh emosi. Makanya mengapa ada memori, ada ingatan yang sangat kita ingat. Ya,
sangat kita ingat terbagi dua. Teringat sedihkah atau teringat gembirakah? Itu kaitannya ada dengan emosi. Nanti kita akan lihat di mana otak emosi. Jadi ada hal-hal ya dalam pikiran itu, makanya tadi dikatakan ya emosi mempengaruhi pikiran. Ya. Ternyata di jantung juga di daerah atrium ini terjadi sambungan juga dan ada kaitannya juga dengan emosi. Makanya dikatakan emosi mempengaruhi perasaan juga, karena nanti salah satu kerja jantung ini adalah perasaan, ya, dan membentuk memori juga. Ya. Nah, tinggal waktu kita sejak kecil sampai detik ini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau hal-hal kebajikan, maka sambungan di otak kebajikan, sambungan di kolb ini kebajikan. Ya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil ini dibersihkan ya otak yang ada di jantungnya dari sambungan-sambungan yang ya di luar kebajikan. Insya Allah. Ya. Kenapa sih bukan otaknya yang dibersihkan? Ternyata baru terungkap juga dekade sekarang bahwa jantung punya power yang lebih kuat dibanding otak. Ya. Makanya kalau kita sekarang penyucian diri kita adalah kita belajar, mendengarkan, melihat, mengucapkan hal-hal yang baik supaya jantung kita ini sambungan memorinya ini yang kebajikan. Seperti itu. Ya. Tapi cuma sedikit Bu Aisyah 40.000 karena ini yang masuk di sini adalah saringannya. Di otak 100 miliar karena di otak masih ada fungsi analisa, fungsi sintesa, fungsi pertimbangan. Makanya kolbu ini bisa kasih tahu otak. Kalau otak lagi nimbang-nimbang nih, kolbu kasih tahu, "Hei otak," gitu ya. "Hai otak ya, hati-hati. Kalau bikin anggaran, marginnya jangan terlalu besar." Nah, itulah kolbu ngomong, makanya disebut suara kolbu. Jadi ada hubungan spesifik antara sistem limbik nih emosi, batang otak dan jantung ini. Dan jantung juga bisa memberikan kabar kepada neokorteks ini. Yang di sini isinya nih ya ilmu pengetahuan, isinya tentang prinsip-prinsip. Jadi otak memang lebih banyak karena belum lagi ada watak di daerah lobus parietalis ini. Ya, ada bakat juga multiple intelligence dan ada keseimbangan lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang 40.000 di sini nih di atrium kanan ini, oh ini luar biasa, ini saringan-saringan. Makanya cilaka orang yang dari kecilnya tidak belajar kebajikan, nanti ini kolbunya, mudhohnya buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ya, baik. Sekarang kita bicara emosi. Rupanya otak emosi itu di tengah otak, intinya otak. Ya. Disebutnya limbic system. Ya, limbic system ini ranahnya teman-teman psikologi sebetulnya. Tapi kita sebagai awam, ya bukan psikolog misalnya, harus juga tahu tentang limbic system secara umum. Ya, nanti bila sakit berlanjut emosinya, hubungi psikolog itu. Sebagaimana kita nih kalau belajar tentang kesehatan, ya kesehatan secara umum, ya demam kah, pilek kah, itu silakan ya menjadi dokter sendiri. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter. Begitu kan sebetulnya kita ini. Makanya kita perlu belajar juga emosi. Bayangkan ini ada dua gambar ya. Ini warna hijau ini otak emosi. Warna ini ungu dan biru ini otak emosi. Dia intinya otak. Ya. Semua manusia ada otak emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya. Ya, bahkan limbic system ini terkenal dengan istilah otak mamalia, mamalia brain. Ya. Jadi ada sifat binatang memang di otak kita. Inilah ajaran Islam pada saat bayi lahir, setelah diazankan di telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, diberi nama-nama yang baik, dan diminta untuk diakikahkan. Ya. Memang akikah sunnah, tapi sunnah muakkadah, ya, yang cenderung wajib sebetulnya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa? Karena otak laki-laki ya dia agak besar sedikit dibanding otak perempuan. Kalau perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6 gitu.
Ya, makanya perlambangannya ditebus 2 kambing. 2 kambing memang. Perempuan 1 kambing gitu. Ya. Ada ibu-ibu nih Bu Ana tanya sama saya, Bu Aisyah itu akikah nggak bisa diganti ayam katanya. Saya bilang otak yang di otak tengah kita itu mamalia, bukan otak unggas Bu. Jadi tebusnya harus pakai mamalia, harus pakai kambing gitu. Ya. Kalau ibu mau potong ayam buat nambahin menu, itu lain lagi. Ya, nah ini luar biasa. Ya, saya kasih sedikit gambaran ya. Orang yang kena narkoba itu otak mamalianya ini yang diganggu oleh narkoba ini. Makanya sifatnya pada saat pakai narkoba, masih edik narkoba, itu sifat binatang yang keluar dan sifat binatang yang negatif. Ya, pemarah, ya sedih, ya jadi takut. Kalau senang jadi senang banget. Nah, itu karena ini yang diganggu. Dan lebih cilaka, lebih susah lagi pulihnya yang belum diakikah. Penting banget ini keluarga muda yang insya Allah ya saya yakin sudah mengakikahkan anaknya. Yang belum, segeralah minta doa dilapangkan rezeki oleh Allah, akikahkan. Karena bahaya kalau enggak. Ya. Bahkan salah satu makna juga ya pada saat kita Idul Adha, ya hari raya kurban, kita tetap mengkurbankan satu lagi mamalia untuk diri kita. Ya. Buat yang sudah jadi ibu-ibu masih suka marah, itu kurban Bu. Ya, kurban itu nggak main-main kurban, bukan hanya berbagi, tetapi salah satu makna untuk otak limbik sistem adalah penebus otak hewan mamalia yang ada di otak kita. Ya, otak anak-anak kita juga ditebus dengan ya mamalia seperti itu gitu. Waduh, Bu Aisyah nggak bisa nih beli kambing satu-satu. Ya, ya sudah niatkan ya Allah satu kurban ini untuk ya kami sekeluarga, kan juga ada dicontohkan oleh Rasulullah ya. Memang afdalnya satu kambing satu nama ya. Makanya saya suka banget kalau lagi kurban, ada kambing nama saya itu Aisyah Taimuria binti Dahlan. Nama saya sebenarnya nggak ada Sitinya sebetulnya, cuman nggak tahu kenapa itu waktu sekolah SD gurunya yang taruh Siti taruh di ijazah. Aduh, salah. Jadi Aisyah Taimuria binti Dahlan. Saya langsung senang, langsung saya ya Allah, insya Allah ini kurban untuk otak emosiku ya Allah. Karena otak emosi inilah yang disebut otak nafs. Ya. Dan inilah nanti yang akan dikelola. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad kita mengelola atau mengendalikan nafs ini. Kata ini adalah otak nafs ini. Ya. Nah. Untuk mengenali emosi, ada pendekatan yang kita sebut level emosi. Dan ini ada semua di otak kita. Ini pun belum semuanya, karena nanti marah ini ada variannya ya, kesel, jengkel, dendam, dengki, iri, itu marah gitu. Takut juga gitu, cemas, khawatir, bimbang, ragu, itu varian dari takut. Nanti varian dari sedih, lara, duka, ya, self pity, itu. Jadi ini di garis besarnya saja, tetapi supaya kita bisa mengelola emosi. Bagaimana caranya mengelola kalau kita tidak tahu bagaimana cara kerja emosi? Maka dicarikan pendekatan-pendekatan. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Iya, betul. Kenapa? Karena ternyata setiap jenis emosi apabila diukur ya dengan beberapa alat ukur, salah satunya EEG, elektroencephalogram, itu ada frekuensinya. Makin rendah ya makin apati. Apati ini emosi yang sudah masuk putus asa. Putus asa. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau kita sampai putus asa ya Pak Tontowi tadi sampaikan, itu bahaya nih. Ya, malah nanti masuk depresi itu di bawah lagi. Belum lagi kena virus COVID udah bunuh diri. Auzubillah min dzalik. Ya. Apati, sedih dan takut dia kategori nafsu lawamah. Di atasnya ada las ini yang selalu mau buru-buru, rakus, tamak di sini. Di atasnya ada anger, marah, di atasnya ada sombong, ini masuk di nafsu ya amarah ini. Emosi tidak semuanya negatif, ada yang positif. Ada yang energinya menjadi positif. Ya. Nafsu juga tidak semuanya negatif, ada yang positif, namanya mutmainnah. Ini kalau dipecah lagi ya, secara tasawuf ini makin banyak lagi sebetulnya. Ya. Tapi kita kategorikan supaya lebih mudah kita mengenalinya 3 besar.
lawama, amarah, mutmainnah. Nah, mutmainnah masuk di sini courageous, ya, acceptance, ada syukur di sini, menerima, ada peace, dan ada enlightenment. Enlightenment ini 700 sampai 1000 hertz, ya. Kalau di mamalia, dia seperti jenis emosi anak kecil sebelum balik. Apa itu? Sedih, takut, marah, senang. Itu dia kalau di mamalia. Mamalia nggak ada ya acceptance, peace, dan enlightenment nggak ada ya. Tapi sedih, takut, marah, senang. Di sini kategori senang saja. Seperti anak kecil, sedih, takut, marah, senang. Ya, nanti sudah balik manusia baru mulai pecah, dia punya levelnya lagi. Makin bervariasi. Nah, semuanya ada di otak kita, nggak bisa hilang. Ya. Yang ada adalah pada saat turun, kita naikkan ke atas. Itulah istilahnya move on. Come on, move on. Nggak bisa hilang. Ya Allah, hilangkan marahku. Ya, yang lebih tepat adalah ya Allah, angkat marahku. Karena ini mau diangkat, naik ke atas. Angkat sombongku, ya Allah, naik ke atas. Keimanan seseorang naik turun itu karena ada level emosi. Kalau kita kelamaan di bawah ini nih, ada dua ini kelamaan, ya terlalu lama di situ, maka kita lupa bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha melindungi, Allah Maha memberikan kesehatan, Allah Maha memberikan kesembuhan, Allah Maha memberikan rezeki. Kalau kelamaan di bawah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ke bawah, boleh karena ini ada di otak kita. Ya. Pandemi ini kita ada di takut sedih. Ya. Ini lazim sekali, bagaimana kerabat kita sakit nggak satu orang, satu keluarga, meninggal nggak satu orang sekarang, bahkan satu keluarga bisa dua yang meninggal dalam waktu bersamaan kah? Dalam jeda waktu beberapa hari, ada beberapa minggu, beberapa bulan, pasti sedih. Kita juga jadi pasti cemas. Ini ada di otak kita. Namun yang diminta oleh Allah untuk cepat-cepat naik ke atas. Ya. Berbagai cara naik ke atas. Hanya ya, yang Allah mau adalah kamu naik ke atasnya, sebut-sebut nama aku, nggak inget aku nggak kan gitu. Ya. Nah, baik, sebelumnya kita masuk lagi ke ya pernyataan ini Profesor David Hawkins, ya seorang dokter psikiater dari Amerika. Dia mengatakan getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. 200 itu yang mana sih? Ini courageous. Kalau terlalu sering di bawah, ini mudah terserang penyakit. Baik yang virus kah, bakteri kah, parasit kah, atau bisa jadi penyakit psikosomatis yang nggak ada karena bakteri, virus, parasit, kuman, dan sebagainya. Hanya karena emosi sering di bawah gitu. Dan David mengatakan jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, ya, maka dia senantiasa sehat. Lebih sering di sini. Tapi ingat tidak melulu di sini, karena pada beberapa menit kita jatuh lagi. Kita angkat lagi. Sudah menerima, jatuh lagi. Ini. Justru yang nanti mau dilihat ikhtiar naik ke atasnya itu, istiqomah nggak sebut Allah. Karena ada orang ya pada saat marahkah dia tidak menyebut Allah tapi menyebut maaf nama-nama binatang karena memang ini otak binatang. Apa yang terjadi malah tambah turun, malah tambah terpuruk dia. Ini yang membedakan. Karena semua orang ada otak emosi. Ya. Nah. Kemudian Hawkins juga mengatakan dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz ya. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Mana sih 700 sampai 1000 ini? Pencerahan, enlightenment. Ini yang kita butuh sekarang kan kekebalan. Yang dari alami ya. Ya, kekebalan alami. Karena kekebalan nanti terbagi dua. Kekebalan alami dan kekebalan adaptif. Ya. Ini ya, imun dan adaptif imun. Kekebalan alami ini bisa dari makanan, minuman, ya, emosi, kita naikkan ke emosi gitu ya. Sinar matahari gitu kan. Nah, kalau adaptif kekebalan itu tadi yang sempat kena penyakitnya akhirnya jadi penyintas atau pakai vaksin itu kekebalan yang adaptif. Kalau kita ya berikhtiar untuk menaikkan ini imun yang alami ya seperti ini salah satunya ya.
Dan juga kemudian adaptif imun itu tadi ada ikhtiar yang namanya vaksin. Atau buat Bapak Ibu yang sempat terkena dan kemudian ya bisa sehat sebagai penyintas, nah berarti ya adaptif imunnya juga sudah muncul itu. Itu bersyukur juga gitu. Ya. Bu Aisyah, tapi kan gimana teman-teman yang meninggal akhirnya meninggal? Atau sekarang ada teman-teman yang sakit, apapun itu, pada saat sakit, kita naikkan emosi kita ke atas untuk tetap semangat. Ya, tidak langsung berpasrah diri, semangat supaya apa? Supaya kekebalannya yang dari dalam tubuh naik lagi. Ini yang diminta kita, untuk tetap bisa semangat. Menerima kondisi, harus istirahat ya istirahatlah. Jangan dipaksakan kerja, istirahat ya istirahat. Suruh tidur ya tidur. Jangan ya update status, buka-buka IG atau baca-baca berita-berita yang menyeramkan. Tidur ya tidurlah, istirahat, orang dikasih istirahat. Tinggal bangun kita sholat. Kenapa? Karena nanti ya sholat itu yang membawa kita ke enlightenment, pencerahan. Namun sudah ikhtiar pun akhirnya meninggal, tetapi insya Allah meninggal di nafsu mutmainnah. Ya, jadi penting banget kita tahu, ngerti. Dan untuk sampai ke pencerahan itu, ya, apa yang harus kita tahu? Ini dia. Sambungan neuron di prefrontal ini, tempat intelektual, ini harus diisi pikiran dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Agar neuron terkoneksi di otak, bagian prefrontal cortex membentuk memori prinsip-prinsip. Karena di sini memori prinsip-prinsip nanti. Ya, ini. Makanya harus diisi. Apa yang Allah mau? Salah satunya ini yang jelas banget di Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini yang Allah mau. Kita ingat. Jadi pas lagi marah juga ingat, ketakutan ingat Allah. Ya, sedih ingat Allah. Buru-buru ingat Allah. Ya. Jadi semua level ingat Allah. Bahkan lagi semangat pun tetap harus ingat Allah. Ya, gembira pun ingat Allah. Makanya kita dalam kondisi courageous, gembira, bersyukur, damai, bahkan enlightenment pun harus kita sebut Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dipuji juga Masya Allah. Tabarakallah, kita memberikan doa kembali kepada yang memuji kita. Itu supaya ingat Allah terus. Di dalam semua level. Ini yang Allah mau. Nah, kemudian ya di Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Sabar dan salat. Udah Bu Aisyah, saya sudah sabar dan salat, alhamdulillah. Coba kalau nggak sabar dan salat, kayak apa itu? Ya. Emosi itu di bawah terus-terusan itu bahaya. Ya. Nah, tadi juga ya Pak Tantowi sudah sampaikan di Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan ya Allah. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Buah-buahan masuk di highlight sini ya, karena orang yang punya buah-buahan di rumahnya itu orang kaya memang. Ya, jadi jangan menganggap emas, ada emas itu jadi kita kaya ya, buah-buahan ini masuk di sini ya Allah. Ya. Sabar. Yang bagaimana sabar? Ya. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Inilah istilahnya kalimat istirja. Ya. Dan istirja bukan hanya musibah besar, tapi ini kan rangkaian di 155. Ya. Sedikit takut tadi, level takut turun, ya innalillahi wa inna rajiun. Dan nggak cuma sekali, berkali-kali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Kelaparan juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekurangan harta innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekurangan jiwa itu tadi ya, nelongso,
galau tak menentu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kekurangan buah-buahan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kadang-kadang di Indonesia barangkali belum biasa ya kekurangan buah-buahan melafazkan istirja ya. Anak saya aja pertama kali ya dulu ya, waktu saya melafazkan ya dulu nih jauh-jauh sebelum pandemi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak saya tanya, kenapa Bu ada yang meninggal? Bukan, nak, buah-buahan kurang di rumah kita, biasanya ada buah, ini nggak ada. Oh gitu ya Bu, kalau buah-buahan kita juga istirja? Iya memang ada di Al-Baqarah 15515. Luar biasa ini, istirja. Dan kalimat istirja ini kalimat dari langit yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril, diajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Dan ini nggak main-main. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini harus dipakai tadi. Tambah lagi istighfar, tambah lagi tahlil, tambah semua zikir-zikir. Jadi pas lagi turun emosinya, ingat Allah. Ini yang Allah mau. Ya. Kemudian sikap kita di surat Al-Hadid ayat 22-23, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, terkenal dengan istilahnya Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kita yang nggak tahu yang tertulis dalam kitab itu apa, nggak tahu kita. Ya. Apakah Allah menyatakan bahwa kalau manusia ini selama ini makannya halal dan thayyib, maka dunia juga sejahtera? Bisa jadi begitu. Tapi kalau manusia tidak bersikap makan saja tidak halal dan tidak thayyib, maka terjadi kekacauan. Mungkin begitu ya, Allah alam bisawab. Tapi yang Allah mau sampaikan itu mudah bagi Allah. Ya. Kemudian lanjutannya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Ini sikap yang Allah ajarkan. Ya. Allah beritakan kita di ayat 22 supaya kita jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya, ini sikap-sikap yang Allah ajarkan ya. Dan satu lagi, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini 3 sikapnya harus dipegang. Ya, jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput, jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan ya padamu, dan diminta tidak sombong. Kalau ini dipetakan di level emosi, Allah larang kita jangan terlalu berduka karena nanti ada depresi, ini yang bahaya. Ini yang bisa menyakiti diri sendiri, ya, maaf ada suicide, ya bunuh diri jadi mati sebelum kena virus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kita. Tahan, paling sampai sedih aja atau takut. Makanya lafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun supaya naik ke atas. Dan juga dikatakan jangan terlalu gembira karena ada level kalau terlalu gembira namanya manik, mabuk ini. Ya, ini bisa teriak-teriak, kalau punya uang dihabiskan untuk beli barang yang nggak jelas, yang nggak manfaat, ini manik ini. Mabuk. Kalau anak-anak kena yang pakai narkoba yang lagi mabuk itu, misalnya lagi marah pakai narkoba atau lagi sedih pakai narkoba, dia melayang sampai ke sini, makanya disebutnya fly. Dia tidak naik tangga yang usaha alami, dia fly gitu, mabuk. Ini dilarang. Itu pula pada saat kita di level mutmain. Inna disuruh ingat Allah juga, makanya melafazkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Subhanallah, Masya Allah, supaya nggak masuk ke manik. Bahkan sekarang ada gangguan mood yang disebut bipolar, manik, depresi. Itu di ujung-ujung, 2 pekan di manik, 2 pekan di depresi. Ya. Dan satu lagi, Allah nggak suka orang yang sombong. Kenapa? Ini sombong di sini. Sombong ini adalah tangga level yang paling susah diloncati atau dilewati. Makanya pas waktu kita ada rasa sombong, istighfarnya harus banyak. Perbanyak istighfar di sini. Ya, supaya dia langsung masuk ke courageous. Ini juga sikap yang Allah ajarkan pada kita terhadap suatu musibah. Baik musibah global seperti ini maupun musibah diri sendiri, agar kita tidak sombong. Tidak ditantang itu virus. Tidak ditantang kondisi ini. Ya. Lebih baik naik ke semangat. Ya semangat kita. Semangat. Disuruh di rumah, iya di rumah dulu.
Kita menerima ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Akhirnya kita damai dan akhirnya kita cerah juga. Makanya mengapa supaya sampai ke pencerahan itu harus banyak mengaji dan mengkaji. Ya, salah satunya seperti itu dan itu sangat power itu, mengaji dan mengkaji. Oke. Dan juga ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu 1 orang yang terkena taun, ya, musibah ini ya seperti ini ya, kena wabah, atau orang yang mati karena sakit perut, di daerah perut itu ada usus, lambung, lever, ya rahim di situ masuk di situ, ginjal masuk di situ. Itu juga mati syahid. Ya. Korban tenggelam itu juga kategori syahid. Kemudian korban yang tertiban reruntuhan, kategori syahid, dan juga orang yang syahid betul di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah ini syahid. Syahid. Dan sebenarnya ada beberapa hadis juga syahid, seperti ibu hamil meninggal syahid, melahirkan meninggal syahid, masa nifas meninggal syahid, yang orang sakit paru-paru syahid, atau orang yang meninggal dalam ya menegakkan agama Allah, dia istiqomah di jalan Allah, itu pun syahid. Ini hadis-hadis syahid ini harus masuk juga di dalam otak kita ini. Salah satu prinsip yang harus dimasukkan di memori ini. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang hari ini hadir, sudah masuk ini, hadis ini. Kita ulang hari ini supaya makin kuat memori yang ada di sini. Ya. Sehingga kerabat kita, sanak saudara sahabat kita yang meninggal, walau alam pada saat meninggal apakah mereka ada di mutmainnah, tapi kita melabel syahid. Kenapa? Karena biasanya orang meninggal atau sebelum meninggal ada sakit, orang itu pasti akan langsung cepat mengingat Allah. Saya meyakini itu. Ya, cepat ingat Allah, istighfar. Akhirnya dalam istighfar koma. Ya. Tentu dia sempat bertobat, sempat bersyahadat, makanya kenapa jadi syahid. Ya. Orang mau tenggelam ini kan ya, kapal mau tenggelam ini orang-orang udah langsung banyak bertobat ini kan. Sebelum ada ya itu tadi ya, ruh itu di leher masih bisa bertobat. Makanya syahid jadi. Walaupun tetap diminta untuk usaha, ikhtiar terus. Karena kalau masih bisa panjang umur, masih bisa banyak amalan yang kita buat. Gitu. Ya, nah. Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang at-ta'un, wabah yang menyebar dan mematikan, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah hendaki. Auzubillah min dzalik. Ya, namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Dan Nabi mengajarkan ya tentang sikap-sikap kita. Apa itu? Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar. Lagi bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keberuntungan dari ya sikap dia tetap ada di negeri itu, atau sikap dia tetap ada dalam rumahnya untuk sementara, dan ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah. Ini juga harus masuk di otak kita. Ya, untuk itu makanya ya dalam mengaji dan mengkaji prinsip-prinsip tentang hal-hal musibah itu harus dimasukkan di otak kita, diulang-ulang. Ya. Nah, maka ya dalam lanjutannya ini ia mendapatkan pahala syahid. Memangnya kenapa sih disebut-sebut syahid? Apa keutamaan syahid? Keutamaan mati syahid. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ketiga, dijaga dari siksa kubur. Keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Ya. Kelima, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya Allah, 70 orang. Ya. Arwahnya orang syahid ini kan ada dekat Allah ya, di sisi Allah.
Ya. Dia mengatakan itu ada 70 keluargaku ya Rob. Dia bisa memberikan syafaat di orang mati syahid ya Allah. Dan di surat Ali Imran ayat 169 dikatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Ya. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, Allahu Akbar. Kerabat kita yang meninggal ini tentu kita sedih karena berpisah, tetapi berita gembiranya adalah mereka syahid karena taun. Ada juga yang meninggal karena nggak taun, tapi dia tipes kah, lever kah, ya usus buntu kah, GERD kah, ya, atau yang lainnya, ya lever kah dan sebagainya, itu juga syahid. Dan lanjutannya 170 ya, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Jadi arwahnya syahid ini gembira dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Tadi selain bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, mereka bergirang hati berharap sekali keluarganya ini mendoakannya. Atau keluarganya ini, ya terutama anak soleh-solehanya mendoakannya. Atau ilmu yang sempat dia ajarkan, ya itu dipakai dan bermanfaat. Ya, atau sedekah-sedekahnya yang selama ini dilakukan itu terus dia mengalir. Mobilnya yang ada masih dipakai untuk untuk perjuangan umat, rumahnya dipakai untuk perjuangan umat, bajunya dipakai oleh anaknya dan pada saat anaknya pakai bajunya ingat ibunya didoakan. Oh ya Allah, ini masih terus mengalir. Di alam barzah ini kita punya benefit pahala masih terus mengalir, belum ditutup oleh Allah. Ya, makanya bergirang hati arwahnya syahid ini. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya Allah. Memang kita bersedih, ya tidak bakal jumpa lagi secara fisik, tetapi secara arwah mereka melihat kita. Ya. Nah, ini harus masuk di otak kita. Ya. Nah, namun jangan salah pada saat kita mengaji dan mengkaji selain di otak, di jantung juga terjadi sambungan memori ini. Ya. Membentuk memori, makanya jantung kita, kolbu kita juga mempelajari bahwa ya apa yang Allah mau, kemudian apa juga yang Rasulullah ajarkan pada kita. Kolbu kita, jantung kita merekam ini. Dan kalau ini baik semua, ya Allah nanti perangai kita baik, akhlaknya kita baik, budi pekerti kita baik. Tadi kita belajar bahwa di otak ada terjadi sambungan-sambungan neuron yang merupakan peristiwa listrik atau peristiwa fisika tadi. Awalnya kimia menjadi fisika, neurotransmitter menjadi loncatan listrik. Dan listrik yang di otak ini ternyata membentuk gelombang. Makanya disebut brainwave. Jadi pada saat isi otak kita ini adalah kebaikan-kebaikan, maka ya sekeliling kita merasakan juga pikiran kebaikan kita. Pikiran kita yang positif. Namun, ya, penelitian di Institute of Harvard, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jantung ini punya energi 5.000 kali daripada otak. Makanya ya ilmuwan mengatakan jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Perasaan itu lebih powerful. Itu juga makanya mengapa Rasulullah yang dibersihkan jantungnya. Karena jantung ini medan elektromagnetiknya 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan untuk kita, ya, untuk menyucikan jiwa itu, makanya apa yang kita kaji, kita mengaji itu, ya, rasakan, selain masuk di otak, rasakan di jantung kita itu tertanam atau tersambung memorinya. Ya Allahu Akbar. Kenapa sih Bu Aisyah? Karena jantung juga punya gelombang. Dan gelombang ini bisa membroadcast ke sekeliling kita. Bahkan ini bisa panjang, ya, membroadcast semua pesan di alam semesta ini. Untuk itu makanya manusia senantiasa sebetulnya memikirkan tentang apa yang dipikirkan, kan? Iya, saya tahu sih kita nih harus tawaduk misalnya. Kita harus tawakal, itu namanya memikirkan tentang apa yang dipikirkan.
Memikirkan tentang apa yang dirasakan. Aduh, perasaan aku nggak enak ya. Misalnya kan, perasaan kan di sini ya. Nah, otak mikir kenapa ya perasaannya nggak enak ya. Itu namanya memikirkan tentang apa yang dirasakan. Ya. Kemudian merasakan tentang apa yang dipikirkan. Ini juga penting, apalagi buat yang overthinking. Karena banyak pikiran, coba rasakan apa yang dipikirkan itu. Cari adakah pikiran-pikiran itu yang membuat perasaan lebih baik, lebih enak gitu. Memang kita sedih, memang kita takut, kita nggak tahu juga kapan ini berakhir. Tapi tadi ya kita belajar bahwa oh Allah ajarkan sikap-sikap kita. Jangan terlalu sedih, ya jangan terlalu berduka, jangan terlalu gembira dan jangan sombong. Itu disuruhnya. Disuruh sabar, diingatkan sholat penolong. Itu makanya habis sholat jadi enak gitu perasaan. Supaya ini pergi keluar, ya, dan merasakan tentang apa yang dirasakan. Ini biar keluar ini lewat jantung. Ini terbroadcast ya. Kalau misalnya nih ya, kalau hal-hal kebaikan kan keluar ya Bu Aisyah ya. Iya, ini gelombangnya gini, namanya gelombang koheren, teratur. Dia membawa pesan yang baik dan enak dan cepat jalannya, cepat. Tapi kalau kita ya perasaan kita lebih banyak kesedihan, kedukaan dan terus-terusan, belum cepat-cepat move on, itu memang dia keluar dari jantung atau dari dada kita juga, tetapi gelombangnya incoherent. Dia membawa pesan was-was atau galau. Ini agak lambat ini. Manusia ditunggu oleh Allah, mau revisi nggak ini perasaannya? Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kayak gini. Ya. Jadi seperti ini. Makanya memang ada perasaan negatif dari diri kita, tetapi jalannya lambat karena nggak teratur. Makanya orang yang nggak teratur tuh lambat, apa-apa lambat, dia punya tujuan lambat. Ya, ngantri aja nggak teratur jadi lambat malah ya. Nah, tapi diberi kesempatan ini makanya dalam istilah gelombang ya, ilmu gelombang ini namanya waktu tunda. Ya, Allah Ta'ala memberikan waktu tunda untuk kita bisa istighfar, untuk kita bisa istirja, kita bertahlil, ya, kita bertawakal agar nanti berubah kayak gini. Ya. Jadi sistem holistik manusia itu ya sesungguhnya manusia ada badan selulernya dan ada badan bioplasmiknya. Kalau bioplasmik ini keluarnya dari ada namanya pembuluh meridian. Ini juga penelitiannya banyak. Saya nggak paparkan banyak-banyak di sini karena nanti waktunya terlalu lama. Ini pembuluh meridian ada di bawah kulit. Bentuknya lubang-lubang energi. Dia ada pintunya. Cuman buka pintunya itu berputar, ya, bertawaf. Dari mana gelombang ini? Dari makanan minuman. Ya. Apa yang di-broadcast ucapan. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu jalan ke sistem saraf. Karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jalan di badan. Makanya mengapa kita juga doa, ya Allah, mohon kesehatan, ya Allah, mohon sehat walafiat, ya jalan. Mohon sehat walafiat, maka jalan. Semua badan ini dengar sehat walafiat. Selain jalan di badan, terbroadcast lagi sehat walafiat ke alam semesta. Entah kenapa, entah gimana, ini ditarik karena hukum alam Allah ini narik semua yang kita mohonkan. Malamnya ada teman kirimkan madu, besoknya ada kirimkan herbal, itu semua karena kita punya pikiran, perasaan, niatan, dan doa yang jalan di badan ini. Dan memang putaran pembuluh meridian yang paling kuat itu adalah di jantung. Dia berputar. Di sini keluar, ya, insya Allah. Inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Maka jangan salah, doa ini betul-betul senjata. Kalau ada yang bilang, kok doa lagi sih, doa lagi? Memang itu dulu, doa dulu. Doa. Apalagi kita sekarang dirumahkan. Badan kita nggak bisa bantuin, jangankan bantuin kerabat di tempat lain, tetangga samping rumah aja kalau ada sakit atau ada apa-apa, kita nggak bisa jalan badan kita, karena dilarang. Tapi doa kita tembus. Dan pada saat kita berdoa, jangan salah, ada sambungan neuron yang di otak kita ini tersambung. Dan sambungan neuron di jantung kita tersambung. Dan tadi antara otak dengan jantung itu ada sistem saraf yang seperti kabel listrik. Dan pada saat orang berdoa, bukan saja dia jalan di badannya, tetapi itu tadi ya dia terbroadcast doa. Seorang berdoa saja itu bisa tembus lapisan langit ke-7. Apalagi 2 orang, apalagi 3 orang, apalagi banyak. Makanya kalau kita kumpul berdoa bersama seperti ini, ya Allah ya Rabb, luar biasa. Seluruh agama juga diminta untuk berdoa. Kenapa? Karena secara fitrah tubuh mereka pun Allah kasih sinyal ini.
Cuman panjang pendeknya nanti ini pengaruh banget dengan ibadah. Ya. Kondisi sekarang kita juga belajar gelombang, kita bersama-sama menggunakan ya virtual, silaturahim virtual. Richard Feynman mengatakan fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Zoom ini adalah buatan manusia. Kita percaya karena kita melihat ya bahwa kita bisa tersambung antara saya, Bu Ana, Bu Norma, Pak Tantowi, teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, teman-teman mahasiswa. Ya. Apalagi tubuh manusia ciptaan Allah. Dan jangan salah pada saat kita lakukan doa antar kita seperti ini, sinyal bioplasmik manusia bisa menembus ruang dan waktu untuk berdoa bersama. Ya. Insya Allah. Jadi nggak main-main ini. Kita sekarang ini namanya doa ini namanya teknologi spiritual. Tembus ruang. Ya. Nabi mengatakan doa itu senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Inilah kata para ilmuwan. Oh, doa itu cahaya langit-langit dan bumi. Ternyata apa? Ternyata ya orang yang berdoa itu ada cahayanya. Ya, ini dia. Langit-langit dan bumi, cahaya langit dan bumi. Jadi siapa yang berdoa itu tembus. Dan jadi sekali lagi mari kita ya utamakan doa, bermohon pada Allah karena memang ini terjadi di tubuh kita. Ya, emosi kita angkat ya. Pada saat turun kita ya terima dulu emosi itu dengan baik dan terakhir saya kasih ilustrasi seperti ini. Jadi apa yang kita ucapkan, kita lafazkan jalan ke sistem saraf. Tubuh kita itu ada pembuluh meridiannya jumlahnya 360. Dia bertawaf, ya, bertawaf setiap saat. Memang paling kenceng itu di daerah jantung. Makanya sinyalnya kenceng sekali. Perasaan kita ini terbroadcast. Orang yang di samping orang yang perasaannya baik itu terasa sekali. Ya, bukan hanya perasaan, pikiran juga dia terbroadcast. Dia merasakan, oh iya ya orang ini asik nih. Begitu juga keluarga kita. Dan pada saat kita berdoa, karena kita ada ritual angkat tangan, pada saat angkat tangan sinyal diperpanjang, maka sinyalnya lebih panjang dibanding hanya niat dan prasangka. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, teman-teman sahabat-sahabat seluruh dunia, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.